أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya ingin menyampaikan dua hubungan manusia yang menjadikan seseorang itu tidak terhina. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Zuribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali yang memiliki hubungan baik dengan Allah, dengan hubungan baik dengan sesama manusia. Manusia hidupnya tidak akan terhina apabila memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 6 cara bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pastikan kita menjaga prinsip-prinsip keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, Rasulullah, kitab Allah, hari akhir, dan qada dan qadar Allah. Yang kedua, membangun hubungan dengan Allah adalah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Begitu juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun hubungan baik dengan Allah yang kedua itu dengan cara beribadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Bagaimana cara beribadah yang benar pada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 3 hal yang harus kita pegang dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama, bahwa kita harus ikhlas lillah, karena Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah dengan cara ikhlas. Yang kedua,
Beribadah kepada Allah yang benar adalah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Mula, hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Yang ketiga, orang beribadah yang benar adalah sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad." Barang siapa yang membuat hal baru dalam urusan ibadah, urusan kami, maka yang tidak berubah asal dari Rasul, bahwa maka akan ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang ketiga membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad iftara isman 'azim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik dan mengampuni kepada orang-orang yang berbuat salah selain syirik. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka pada akhirnya dia telah melakukan dosa yang besar. Barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka sebenarnya mereka telah tersesat, dan tersesat yang sangat jauh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara membangun hubungan baik kepada Allah selanjutnya adalah bahwa kita harus sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, membangun hubungan baik dengan Allah adalah dengan cara bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah tidak bisa digoda oleh syaitan. Hubungan yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Supaya kita tidak ditimpa kehinaan, maka kita harus membangun hubungan dengan sesama manusia. Bukan hanya saja hubungan dengan kita dengan Allah, tapi yang kedua adalah membangun hubungan manusia dengan manusia. Misalnya dengan orang tua kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, anak yatim, fakir miskin, dan semua masyarakat yang ada sekitar kita. Bagaimana cara berbuat baik kepada sesama manusia? Paling tidak ada 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita dianggap berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama, kita mohon maaf kepada sesama manusia apabila kita telah melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau kita memiliki kesalahan sama orang tua kita, maka harus segera mohon maaf kepada orang tua kita. Apabila kita melakukan kesalahan kepada keluarga kita, maka kita memohon maaf kepada keluarga. Apabila kita telah melakukan kesalahan kepada tetangga kita, maka kita pun harus segera minta maaf kepada tetangga kita. Yang kedua, cara berbuat baik kepada dengan sesama manusia adalah lakukan kewajiban-kewajiban kita.
Kewajiban seorang suami adalah tanggung jawabnya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Tanggung jawab kita kepada semuanya. Yang ketiga, cara berbuat baik dengan sama manusia adalah kita diupayakan untuk menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Malahan kita diancam oleh Allah jika kita tidak memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak memperhatikan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbuatan baik dengan sama manusia, yaitu kita jangan berbuat sombong. Kita jangan ujub, menganggap diri kita hebat. Yang terbaik adalah tawaddu kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah tidak merendahkan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki hubungan baik dengan Allah, yang pertama, yang kedua, mempunyai hubungan baik dengan sesama manusia, maka hidup kita tidak akan terhina, tidak akan dihinakan oleh manusia dan tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.